Halo semua, kembali lagi di channelnya Ilham Karwas, dan kali ini kita akan bincang-bincang sebentar ya. Nah, di sini kita mau berbagi tips tentang cara memilih mobil keluarga yang baik. Beberapa aspek perlu kita perhatikan dalam memilih mobil keluarga ya guys ya. Mobil keluarga bukan cuma kita yang butuh, tetapi juga anggota keluarga lain bisa merasakan kenyamanan di dalam mobil, yang intinya keluarga kita dan kita semua enak menggunakan mobil itu. Sebelum masuk ke pembahasan, saya minta dukungannya dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini guys, loncengnya sekalian sama like-nya ya kalau yang suka video ini. Kalau yang nggak suka video ini silahkan di dislike. Oke, langsung aja. Yang pertama itu tipsnya jumlah penumpang guys. Orang dalam keluarga kita itu berapa? Misalkan kita di rumah ada 5 orang. Nah, nggak mungkin kan kita beli mobil yang cukup untuk 3 orang. Nah, kayak gitu guys, kita harus bisa menghitung tempat duduk yang enak untuk digunakan semua anggota keluarga ya. Nah, baik itu kita sendiri maupun penumpang yang lain, itu harus merasa nyaman, merasa bahagia, merasa enak naik di dalam mobil tersebut. Oke, untuk tips yang kedua, perhitungkan juga kapasitas mesin. Misalkan anggota keluarga kita itu orangnya gemuk-gemuk atau kurus-kurus. Nah, kapasitas mesin di sini sangat mempengaruhi guys, karena boros tidaknya penggunaan bahan bakar itu juga tergantung dari beban si mobil. Kalau cc-nya kecil, beban yang diangkutnya berat banget, itu malah lebih boros daripada mobil yang cc-nya besar cuman dia bawa bebannya ringan. Jadi kapasitas mesin harus kita pikirkan juga, karena nggak mungkin kita menggunakan mobil yang cc-nya kecil terus kita bawa barang bawaan yang begitu berat ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Terus untuk tips ketiga, ini pilihan transmisi ya. Transmisi yang biasanya kita pakai dan jalan yang kita lalui itu bagaimana. Tapi sekarang kan udah zaman maju lah ya, kalau kita sendiri otomatis lah milih yang matic aja, karena lebih simpel, lebih nyaman aja, nggak pakai kopling lagi. Kecuali jalur yang Anda lewati itu sangat ekstrim. Nah, sekarang kan mobil matic aja udah bisa nanjak loh. Nah, jadi nggak perlu lagi diragukan untuk transmisi matic ya. Tapi balik lagi ke kebutuhan kita guys. Kalau kita butuhnya di jalur yang kita lalui itu jalurnya sangat ekstrim ya, mau tidak mau kita harus menggunakan transmisi yang manual ya. Untuk perbaikan sendiri, saya rasa sekarang sudah banyak ya tenaga ahli yang bisa memperbaiki mesin-mesin matic sekarang, baik itu konvensional maupun yang triptronic. Terus yang nggak kalah penting juga, kita harus mempertimbangkan konsumsi bahan bakar mobil yang akan kita beli. Nah, di sini konsumsi bahan bakar tentunya sangat bergantung pada jenis mesin mobil dan juga seberapa besar beban yang akan kita angkut nih, yang akan kita bawa di dalam mobil tersebut. Soalnya kita sehari-hari cuma bawa orang, cuma bawa tas kecil-kecil kan, nggak perlu juga yang mesin cc-nya besar ya. Setidaknya carilah yang irit ya, sesuaikan dengan kantong kita aja ya, kayak gitu. Dan juga sesuaikan dengan beban yang akan kita angkut menggunakan mobil tersebut. Terus yang kelima, ini gak kalah penting juga ini guys, yaitu fitur keselamatan. Perhatikan fitur keselamatan apa aja yang bisa didapatkan dari mobil tersebut guys, karena kita akan membawa keluarga kita. Nah, tentunya sistem keamanan ini, sistem keselamatan ini
tentunya harus nomor satu ya. Paling enggak sistem keselamatan ini airbag di depan, terus juga setiap titik, setiap kursi, setiap bangku ada safety beltnya kayak gitu. Tips yang keenam, perhatikan kenyamanan. Kenyamanan di sini artinya seluruh penumpang di dalam mobil tersebut akan merasa nyaman apabila duduk di bangku penumpang, nyaman di dalam berada saat dalam mobil, baik itu dari segi kebersihannya, kualitas interiornya dan lain-lain. Itu harus dijaga agar semua bisa bahagia saat berada di dalam mobil. Tips yang ketujuh ini, perhatikan layanan purna jual. Salah satu merek yang terkenal misalnya bisa kita ambil patokan, karena merek-merek yang terkenal tersebut di daerah-daerah manapun spare partnya tersedia guys, nggak perlu inden. Yang KW-nya juga banyak, kalau yang mepet ya pakai KW dulu, tapi kebanyakan kalau udah merek-merek yang terkenal kan di pelosok-pelosok kayak di daerah kita sini juga udah banyak yang asli, dan harganya pun relatif juga murah tapi berkualitas ya. Pastikan mobil Anda selalu menggunakan suku cadang yang asli ya. Kalau kita sih gitu, saran aja, kalau kita nyari spare part nggak susah kayak gitu. Kalau mogok kan cari spare part harus nunggu 2-3 hari ya, kita nggak bisa pakai. Nah di situ ruginya kalau kita ngambil bukan merek yang terkenal, yang nggak ada di tempat kita suku cadang aslinya. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Terus yang kedelapan, perhitungan juga biaya perawatan nih guys. Misalkan biaya perawatan untuk 1 kali servis itu gimana, atau yang diperbaiki itu apa-apa aja. Nah di sini kita juga akan mendapatkan kenyamanan dari mobil tersebut, manfaat dari mobil tersebut. Karena kan kalau mobil selalu diservis rutin, itu bakalan lebih awet, lebih enak dibawanya ketimbang yang asal pakai aja deh. Kalau yang terawat kan otomatis lebih nyaman, lebih awet. Nah kayak gitu. Terus yang 9 ini ada, perhatikan nilai jual itu mobil guys. Karena kita beli mobil itu juga kan merupakan suatu investasi ya kan. Kalau kita beli nanti, kalau kita mau upgrade lagi, maksudnya kalau mau ganti mobil lagi yang lebih baru kan harus dijual loh. Nah kalau bisa yang harga jualnya kembali itu tinggi atau standar lah paling enggaknya ya. Jangan yang harga jualnya itu turun drastis, sangat merugikan itu. Udah boros ya, udah harganya terjun bebas gitu, apes deh gitu. Perhatikan keinginan dan kemampuan finansial kita ya. Jangan buru-buru dulu kita mau beli mobil yang sangat nyaman, yang wah gitu, cuma dompet kita, sesuaikan juga dengan isi dompet kita ya, kayak gitu. Jangan maksain diri lah, ibaratnya jangan maksain diri. Lebih baik kita nabung gitu kan, ngambil yang standar aja, nggak usah yang mewah-mewah dulu kalau untuk pertama ya, untuk mobil keluarga kayak gitu. Sesuaikan dengan kondisi keuangan kita lah, sesuaikan dengan isi dompet kita, jadi di kemudian hari nggak bakalan ngerepotin kita nanti ya. Tips yang ke-11 itu, kalau bisa Anda lakukan test drive sendiri dengan mobil yang ingin Anda beli tersebut. Nah karena di situ kita merasakan feelingnya nyetir mobil itu gimana, kenyamanannya mobil itu gimana, itu sudah tahu saat kita lagi test drive ya. Nah setelah itu baru kita nilai
konsumsinya gimana, ini perawatannya gimana, kita tanya-tanya sama yang jual ya. Oke guys, mungkin itu dulu tips-tips dari kita hari ini. Jangan lupa ya juga like and subscribe-nya bagi yang belum. Dan tak lupa juga kita doakan yang udah subscribe channel ini, yang udah nonton channel ini, yang udah nyuci di tempat kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juga rezeki yang banyak ya. Oke guys, sampai di sini dulu saya Novi ini undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.